Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allahu Rabbi yang telah memberikan kepada kita rahmat, hidayah, inayahnya, dan yang paling inti, yang paling utama adalah nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Dengan nikmat-nikmat itu pula kita bisa menunaikan di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat. Dan pula salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad dan keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya. Ikhwatul iman, hadirin sidang Jumat, bahwasanya salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihal abdu yaumal qiyamah min amalhi salatuhu." Dikatakan pula di dalam riwayat yang lainnya, yakni as-shalah. Di sini menjelaskan amalan seorang hamba yang akan dihisab, yang akan ditanya di hari kiamat nanti adalah salat. Karena itu, bagaimana wasiat Nabi ketika akan meninggalnya? Beliau mewasiatkan bagaimana as-shalah, salat. Karena itulah bagaimana salat merupakan solusi kehidupan kita. Salat merupakan solusi permasalahan kita. Salat merupakan jalan keluar kita. Seorang hamba yang salat sedangkan ia bertakwa, Allah firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Maka segala permasalahan
yang ada pada kehidupan kita. Niscaya ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan salat, kita akan menemukan berbagai solusi. Bahkan ketika Rasulullah gundah gulana, galau, beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, hiburlah kami, istirahatkanlah kami dengan salat. Begitu luar biasanya bagaimana nikmat salat dengan bisa menenangkan seorang hamba dari kegalauan dan juga mengembalikan kepasrahan hidup yang harusnya ditunjukkan. Kepasrahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang mendawamkan salat tentunya merupakan ciri seorang mukmin. Di dalam 2 surah termasuk ayat yang tadi khatib bacakan, yakni Al-Mu'minun, ayat yang ke-9. Allah Ta'ala firman, "Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun." Dan mereka orang-orang yang selalu memelihara salatnya. Dan juga di dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-34 yang lafaznya hampir sama, Allah berfirman, "Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun." Dan mereka yang memelihara salatnya. Dikatakan nikmat kepada mereka, ulaika humul warisun, yakni mereka akan mewarisi alladzina yarisuna al-firdaus. Mewarisi apa? Surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya. Dan juga di dalam surah Al-Ma'arij dikatakan, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka masuk surga, yang surga itu diberikan kemuliaan di dalamnya, yang merupakan tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itulah bagaimana pentingnya menjaga salat. Dan di antara cara menjaga salat adalah di antaranya di awal waktu. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Ingin tahukah engkau amalan yang paling cintai oleh Allah? Di antaranya as-salatu ala waqtiha. Salat di waktunya. Salat pada waktunya. Itulah adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bagaimana seorang hamba yang ingin meraih cinta Allah, yang ingin meraih ridha Allah, dan juga yang ingin meraih syafaat di hari kiamat, hendaklah ia salat. Ketika ia mempunyai amalan yang banyak sebesar gunung misalnya, maka ketika tidak salat, nothing, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan ketika ia punya kebaikan kepada manusia yang begitu banyak, dermawannya dia kepada manusia, namun dia tidak salat, maka nothing, tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita lihat bagaimana pemuda-pemuda kita, banyak di antara mereka yang meninggalkan salat. Mereka asik foya-foya,
nongkrong sana sini, bermain medsos. Mereka terkenal di jagat raya, tapi di hadapan Allah mereka tidak ada apa-apanya karena meninggalkan sholat. Karena itu pula bagaimana pentingnya seorang hamba ketika waktu azan berkumandang, bahkan sebelum azan ia menyegerakan dirinya sholat ketika tidak ada uzur. Maka tentunya dengan menyegerakan sholat ia mendapatkan pahala sebagaimana ia sholat. Apalagi ketika ia sholatnya, seorang hamba mendapatkan pahala satu ketika mendapatkan niatnya, namun dia mendapatkan 10 kali lipat dengan sholatnya, dengan amal solihnya. Karena itu pula bagaimana kelalaian di masa kini yang mendorong orang itu menunda-nunda sholat, menanti-nantinya, melambat-lambatkan dari waktunya. Bahkan ketika mau sudah beres waktunya, mau sudah berakhir waktu sholat itu, dia baru sholat. Maka itu adalah kelalaian yang tentunya akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman, hadirin sidang Jumat, bahwasanya generasi pengganti yang terburuk dikatakan oleh Allah di dalam surah Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Akan datang seorang pengganti generasi yang terburuk setelah kalian, yakni mereka yang adaa'us shalah, yang melalaikan salat, dan wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwatnya. Kata Imam Ibnu Katsir, orang yang adaa'us shalah adalah orang yang melalaikan waktu salat dan juga melalaikan adab-adab salat, rukun-rukun salat. Ia lalai ketika wudunya, dia tidak menyempurnakan wudunya. Kemudian juga terhadap waktunya, dia lalai, menanti-nantikan, atau dia lalai terhadap ketika datangnya azan. Dia lebih mengutamakan syahwatnya ketimbang mendahulukan salat. Dan juga dia lebih suka mendahulukan kepentingan hawa nafsunya. Itulah orang yang menjadi generasi terburuk. Juga lalai terhadap pemaknaan salat itu sendiri. Dia tidak memahami isinya, dan juga dia tidak mau memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Padahal dia senantiasa membaca surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah itu merupakan rukun daripada salat itu sendiri, yang tidak akan diterima salat itu tanpa membaca surah Al-Fatihah. Tapi dia lalai mempelajari ayat-ayat Allah. Atau terkadang ada seseorang yang hanya
mengutamakan hafalan, tapi dia tidak mau memperbaiki isi dari hafalan dia. Yang terjadi ketika bacaan sholatnya masih kurang panjang pendeknya, tahsin, tajwidnya masih kurang, sehingga bacaannya tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tentunya kita sebagai hamba Allah wajib yang senantiasa nantinya terus belajar Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, pedoman dan merupakan cahaya hati kita, yang senantiasa seorang hamba dekat dengan Al-Quran, maka dijamin dirinya ala bizikrillah tatmainnul qulub, akan mendapatkan ketenangan, ketentraman dengan Al-Quran. Maka ketika ia menghayati ayat-ayat Al-Quran, menghayati di dalam sholatnya ayat-ayat Allah, serta ia mempelajari kandungan faedahnya di dalam hadis-hadis nabawi, maka akan merasa terenyuh karena dirinya adalah seorang hamba yang merupakan seorang mukmin yang merealisasikan keimanannya. Yang ia wajilat qulubuhum, ia ketika terdengar suara adzan, terdengar ayat-ayat Allah, ia bergetar hatinya. Dan juga wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan, dan ketika ayat-ayatnya itu dibacakan, dia bertambah keimanannya. Maka ikhwatu iman, wajib seorang hamba di dalam memelihara salatnya, di antaranya dia mempelajari tahsinnya, tajwidnya, tafsirnya, hingga tentunya kalau Allah memberikan kemampuan, maka dia belajar bahasanya yang akan menambah dirinya ketika salatnya atau menghayati dan mengamalkan apa yang Allah alamatkan kepada dirinya. Itulah yang sementara bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya khatib meminta maaf. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'al taziyatan li fi kulli khair, wal mawtarahatan li min kulli syarr. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ayn, waslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah, qurrati shalah, qurrati shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن شريك في الملك فخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi